Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Ernitan. Kali ini dalam pembahasan aplikasi program linear untuk studi kasus tertentu. Dalam program linear, ada beberapa poin yang harus kita perhatikan dalam hal ini, yaitu persoalan program linear ini merupakan bagian dari matematika terapan. Nah, sehingga ada yang dikatakan sebagai fungsi tujuan yang berupa fungsi linear, sehingga dikatakan dalam hal ini adalah program linear. Nah, dalam program linear ada tujuan yang akan dicapai dalam bentuk fungsi linear. Nah, di mana untuk mencapai tujuan tersebut pasti ada alternatif pemecahannya. Dan walaupun dengan jumlah-jumlah yang sumber yang tersedia terbatas, maka bagaimana kita membuat sebuah pemodelan matematika sehingga tujuan tersebut dapat tercapai walaupun dengan hal-hal yang terbatas. Nah, ada beberapa metode dalam penyelesaian program linear ini, di antaranya yaitu metode uji titik pojok dan metode garis selidik. Walaupun mungkin ya kalau kita pelajari lebih lanjut, ada yang dikatakan sebagai metode simplex. Tapi untuk tingkatan SMA biasanya yang digunakan hanya dua metode ini. Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai metode uji titik pojok. Nah, metode uji titik pojok ini mengambil titik-titik pojok dari daerah HP untuk ditentukan nilai optimumnya. Nah, kita akan melihat bentuk umum dari persoalan program linear. Secara umum, ada dua bentuk yang sering kita jumpai dalam persoalan program linear. Nah, mungkin secara umum bentuk ini akan kita lihat, tetapi untuk hal-hal khusus ataupun kasus-kasus tertentu bisa kemungkinan bentuk tersebut tidak sepenuhnya tetap sama. Nah, untuk lebih lanjut kita bisa melihat contoh kasus berikut ini. Nah, mungkin dalam soal program linear ini dalam hal kasus kita akan melihat bahwa soal ini ya mungkin terlalu panjang untuk kita baca, tapi kita harus mengambil inti dari kasus yang ada, yaitu pertama kita melihat bahwa ada seorang pedagang dalam kasus ini. Nah, pedagang ini mempunyai persediaan yang terbatas. Persediaan apa? Yaitu persediaan sepeda yang akan dia jual. Nah, sebelumnya dia harus memperhatikan dulu, mungkin dari segi kapasitas tempat yang tersedia itu terbatas. Nah, sehingga dia hanya bisa membeli 25 sepeda. Nah, jika kita membaca kalimat demi kalimat dari kasus ini ya, nah, kita bisa melihat bahwa persediaan terbatas hanya untuk 25 sepeda. Di mana dalam hal ini dia akan membeli sepeda gunung dan sepeda balap yang direncanakannya tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 42 juta rupiah. Nah, 42 juta rupiah ini merupakan apa? Yaitu modalnya yang terbatas. Nah, modal yang terbatas ini dipakai untuk membeli sepeda gunung dan sepeda balap. Nah, tetapi harus kita perhatikan bahwa setelah dia membeli sepeda ini, tentu dia ingin menjualnya. Nah, yang menjadi tujuan dari pedagang ini adalah mencari keuntungan maksimum. Nah, keuntungan maksimum untuk masing-masing sepeda gunung Rp500.000 dan sepeda balap Rp600.000. Keuntungan maksimum yang akan dia terima, pedagang ini terima, yaitu diambil tentu berdasarkan hasil penjualan dari sepeda gunung dan sepeda balap. Nah, untuk menentukan tujuan dari pedagang ini, maka kita menentukan kalau secara pemodelan matematika, maka yang menjadi variabel kita di sini adalah variabel banyak sepeda gunung dan banyak sepeda balap yang harus kita tentukan sehingga kita dapat menentukan keuntungan maksimumnya. Nah, sehingga yang kita misalkan dalam hal ini adalah nilai X dan nilai Y ini sebagai banyak sepeda gunung dan banyak sepeda balap yang akan dibeli pedagang tersebut. Nah, dengan melihat bahwa keuntungan yang akan dicapai maksimum, maka fungsi objektif yang kita susun untuk pemodelan program linear ini adalah dari nilai keuntungan, yaitu Z sama dengan 500.000 X ditambah 600.000 Y.
Karena keuntungan untuk 1 unit sepeda gunung 500.000 dan 1 unit sepeda balap 600.000 rupiah. Nah, apa yang menjadi batasan sehingga tujuan ini agak sulit tercapai? Ya, sebelum mencapai tujuan tentu ada kendala-kendala yang muncul. Itulah yang kita katakan sebagai syarat atau batasan. Nah, batasan dalam hal ini seperti yang sudah kita lihat pada soal tadi, yaitu pertama masalah tempat. Banyak sepeda tidak mungkin melebihi 25 sepeda. Nah, kemudian masalah apa lagi yang kedua, yaitu modalnya yang terbatas. Nah, modal yang terbatas ini hanya paling banyak yaitu 42 juta rupiah dan tidak mungkin lebih dari itu. Pedagang ini hanya mempunyai modal yang sebesar 42 juta rupiah. Sehingga tanda pada pertidaksamaan di sini adalah tanda lebih kecil sama dengan. Karena tidak mungkin melebihi 42 juta rupiah. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Nah, jangan lupa untuk kasus ini, maka kita akan memperoleh namanya nilai X dan nilai Y ini tidak mungkin negatif. Maka kita akan menyusun yaitu suatu bentuk pertidaksamaan secara umum untuk studi kasus ini. Ya, karena banyak sepeda balap dan sepeda gunung tidak mungkin negatif. Nah, keseluruhan dari model ini yaitu diambil dari himpunan bilangan real. Nah, seperti inilah pemodelan matematika untuk masalah program linear ini. Nah, selanjutnya, karena kita menggunakan metode uji titik pojok, maka kita terlebih dahulu harus menyelesaikan dulu syarat-syarat yang ada pada model matematika ini. Yaitu, seperti ini, kita menentukan dulu titik-titik yang kita perlukan untuk menggambarkan kedua garis. X tambah Y sama dengan 25 dan 3X tambah 4Y sama dengan 84. Nah, dari sini kita akan peroleh bahwa titiknya 0,25 dan 25,0. Untuk garis 3X tambah 4Y sama dengan 84, kita akan memperoleh titik 0,21 dan 28,0. Sehingga jika kita arsir daerah HP-nya, kita akan peroleh bahwa daerah yang terarsir pada gambar ini adalah merupakan daerah penyelesaian. Nah, dengan mengetahui daerah penyelesaian ini, maka metode uji titik pojok kita tentukan terlebih dahulu keempat titik pojok yang ada di daerah penyelesaian ini. Yang kita beri tanda bintang di sini ada 4 titik pojok di sini. Nah, keempat titik pojok ini kita tentukan dulu nilainya. Nah, salah satunya yaitu titik potong antara garis X tambah Y sama dengan 25 dan garis 3X tambah 4Y sama dengan 84. Nah, dengan cara substitusi, kita bisa menentukan bahwa X sama dengan 25 kurang Y, kita substitusikan ke dalam garis 3X tambah 4Y sama dengan 84, sehingga kita akan memperoleh bentuk persamaan ini. Nah, hasilnya kita akan dapatkan bahwa Y sama dengan 9. Nah, jika Y sama dengan 9, sudah pasti X akan bernilai 16. Kita dapatkan titik 16,9, salah satunya. Nah, untuk titik kedua, 0,0, titik ketiga, 0,21, titik keempat, 25,0. Ketiga titik ini bisa langsung kita lihat dari grafik sebelumnya. Nah, dari keempat titik yang sudah kita tentukan, maka dengan metode uji titik pojok ini, keempat titik ini kita uji ke dalam fungsi tujuan yang ada. Nah, yaitu mencari keuntungan maksimum. Nah, fungsi tujuan yang akan dicapai itu adalah keuntungan maksimum. Sehingga kita mengambil fungsi dari keuntungan maksimum itu, keuntungan tersebut yaitu Z sama dengan 500.000 X tambah 600.000 Y, maka kita uji keempat titik tersebut. Nah, kita peroleh hasilnya untuk 0,0 Z bernilai 0. Untuk 25,0 Z bernilai 12.500.000 rupiah. Untuk titik 0,21 Z bernilai 12.600.000 rupiah. Dan untuk titik 16,9 Z bernilai 13.400.000 rupiah. Tentu dari keempat
titik yang kita uji, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa keuntungan maksimum yang diperoleh pedagang adalah Rp13.400.000 dengan penjualan sepeda gunung 16 unit dan sepeda balap 9 unit. Nah, sehingga dengan pemodelan program linear ini, pedagang ini bisa membuat sebuah keputusan yang bisa memberikan keuntungan maksimum bagi pedagang tersebut, walaupun dengan modal terbatas dan persediaan sepeda yang terbatas. Nah, mungkin ini adalah contoh sederhana dari kasus program linear. Semoga bermanfaat. Terima kasih.